Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian sekarang? Mudah-mudahan kalian semua baik ya dan tetap semangat belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Ayo kita mengenali ciri fabel. Namun, sebelum ke pembahasan, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Apa kalian tahu apa itu fabel? Di sini ada beberapa contoh fabel. Keong juara lari, lebah segudang madu, kelinci, dan kura-kura. Jadi, apa sih fabel itu? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri fabel. 1. Fabel mengambil tokoh para binatang. 2. Watak tokoh para binatang digambarkan pada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. 3. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. 4. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. 5. Fabel menggunakan latar alam. Contohnya hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. 6. Ciri bahasa yang digunakan. A. Kalimat naratif atau peristiwa. Misal, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. B. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan C. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, bahasa percakapan. Unsur-unsur fabel. 1. Tema, ialah ide pokok atau inti cerita. 2. Tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Di antaranya ada protagonis, baik, antagonis, jahat, tritagonis, penengah, dan figuran, yaitu pemeran pembantu. 3. Penokohan, yaitu sifat atau karakter atau juga disebut watak yang dimiliki tokoh. Yang keempat, latar. Di antaranya ada tempat, waktu, suasana dalam cerita. 5. Alur, yaitu jalannya cerita. Ada alur maju, masa kini ke masa yang akan datang, alur mundur, masa kini ke masa lalu, alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. 6. Sudut pandang, yaitu gaya pengarang dalam bercerita. Bisa dari sudut pandang orang pertama, aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, nama tokoh, atau dia, mereka. 7. Amanat. Artinya, pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat tersurat atau tersirat. Makna tersurat, makna yang mudah dipahami dari sebuah teks, karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Makna tersirat yaitu makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Kita lanjut ke mengidentifikasi jenis fabel ditinjau dari watak dan latarnya. 1. Fabel alami, yaitu menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. 2. Fabel adaptasi, yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia
nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contoh, di rumah, di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Ditinjau dari kemunculan pesan. 1. Jenis fabel dengan koda. Alur fabel dimulai pengenalan. Mulai munculnya masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. 2. Jenis fabel tanpa koda. Sebaliknya, tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Eksplisit yaitu penyampaian secara langsung di mana isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara langsung. Simaklah fabel berikut. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut itu membuat sarangnya dari daun-daun. Lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Mendaftar rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Peristiwa 1. Semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Peristiwa 2, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Peristiwa 3, sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja, kenapa para semut membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang mereka. Peristiwa 4, belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Selanjutnya, kita mendaftar tokoh yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Nama tokoh 1, Semut.
Tokoh 2, Belalang Sembah. Mendaftar perbedaan watak tokoh binatang dan kondisi asli dalam kehidupan nyata dalam cerita Belalang Sembah. Watak tokoh dalam cerita: keluarga semut, rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin. Belalang Sembah, pemalas karena hanya menari menjelang musim semi. Kondisi tokoh dalam kehidupan nyata: keluarga semut, rajin mencari makanan. Belalang Sembah, rajin mengumpulkan makanan sesuai musim. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.